Dan sudah sangat menekankan itu, ada evaluasi dan sebagainya. Jadi mohon kita tetap semangat, berkreasi, inovasi bagi semua unsur pimpinan daerah di kabupaten, desa, kecamatan. Ini sangat penting saya kira untuk mendorong terjadinya konvergensi. Ini barang sesuatu yang sangat penting agar kita memastikan semua program dalam rangka pencegahan stunting ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai target yang memang sudah ditetapkan. Saya tidak berpanjang lebar lagi, saya mengucapkan terima kasih penghargaan setinggi-tingginya kepada Dirjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri, kemudian Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Kementerian Desa. Terima kasih Ibu Dirjen, Pak Vito, terima kasih, dan Bapak-Ibu sekalian, para peserta hari ini yang masih setia untuk mengikuti sampai saat ini tercatat masih 1.500 peserta yang ikut hadir bersama kita. Selamat siang, terima kasih, tetap jaga kesehatan, cegah stunting itu penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Pak Abdul Muiz, luar biasa sekali diskusi pada siang hari ini. Banyak sekali poin-poin yang tadi menarik dan harus kita perhatikan bersama. Yang pasti semangat untuk benar-benar mencegah stunting ini kembali terus tumbuh dan juga semakin siang semakin meningkat. Saya rasa 1.500 peserta yang masih hadir di sini juga merasakan seperti saya ya. Semoga Bapak Ibu semuanya masih semangat dan kita juga masih akan nanti banyak sekali agenda selanjutnya. Namun hadirin yang terhormat, setelah kita tadi dengarkan diskusi menarik tentang strana stunting dan konvergensi program di daerah, selanjutnya langsung saja kita akan mendengarkan sambutan dukungan pelaksanaan percepatan pencegahan stunting di kabupaten kota oleh pemerintah pusat yang kali ini akan disampaikan secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian. Dan langsung saja kepada Bapak Tito Karnavian, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang saya hormati para pejabat eselon 1 Kementerian Lembaga, para gubernur se-Indonesia, para kepala organisasi perangkat daerah, serta hadirin sekalian yang kami muliakan. Terlebih dahulu kita menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan karunia rahmat dan bimbingannya kita pada hari ini dapat melaksanakan acara workshop membangun dan memperkuat komitmen dalam percepatan pencegahan anak kerdil atau stunting dalam keadaan kita semua sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, kita ketahui bahwa stunting adalah suatu kondisi gagal tumbuh pada anak usia di bawah 5 tahun atau balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Pencegahan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk membebaskan setiap anak Indonesia dari risiko terhambatnya perkembangan otak yang menyebabkan tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Upaya pencegahan stunting membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas. Untuk mencapai keterpaduan integrasi tersebut diperlukan penyelarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkat pemerintah dan masyarakat. Hadirin yang saya muliakan, untuk memastikan upaya penurunan stunting dilaksanakan menyasar sampai tingkat desa lokus intervensi. Pemerintah pusat memberikan dana alokasi khusus atau DAK, baik dalam bentuk dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non-fisik yang dimulai sejak tahun 2019. Untuk tahun anggaran 2021, struktur dana alokasi khusus fisik dalam rangka percepatan penurunan stunting, kematian ibu dan anak yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah digunakan untuk kegiatan pada beberapa bidang, yaitu pertama bidang kesehatan, dengan kegiatan meliputi penguatan promosi, surveillance gizi, dan tata laksana gizi.
penyediaan makanan tambahan, penguatan alat kesehatan pelayanan ibu dan anak di puskesmas, pelayanan obstetri dan neonatal emergency dasar atau disebut dengan PONET, penguatan sarana pelayanan rumah sakit pelayanan obstetri dan neonatal emergency dasar, penguatan alat kesehatan rumah sakit pelayanan obstetri dan neonatal emergency dasar atau PONET tadi. Kemudian penguatan peran Public Safety Center PSC 119. Yang kedua, bidang keluarga berencana atau KB. Dengan kegiatan meliputi penyediaan alat bermain untuk anak usia di bawah 2 tahun atau baduta. Kemudian penyediaan sarana kit siap nikah anti stunting. Yang ketiga, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dengan kegiatan meliputi penyediaan akses air minum melalui perluasan, pembangunan, peningkatan sistem penyediaan air minum atau SPAM, jaringan perpipaan, dan pembangunan sistem penyediaan air minum SPAM bukan jaringan perpipaan. Selanjutnya penyediaan akses sanitasi melalui pembangunan, pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat atau setempat. Juga penyediaan akses sanitasi melalui sarana dan prasarana pengelolaan sampah berupa pembangunan tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, and recycle. Yang keempat adalah bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan kegiatan meliputi pengelolaan sampah serta sarana dan prasarana pendukung dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, penurunan stunting, dan pengembangan destinasi wisata prioritas. Selanjutnya, early warning system untuk bencana lingkungan hidup dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penurunan stunting. Dukungan pemerintah pusat dengan pemberian bantuan dana alokasi khusus menunjukkan tingginya komitmen pemerintah pusat untuk mendukung pemerintah daerah dalam upaya penurunan prevalensi stunting. Dukungan dimaksud harus diiringi dengan komitmen kepala daerah untuk mengintegrasikan program dan kegiatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Perlu diketahui bahwa untuk mengoptimalkan terjadinya penurunan prevalensi stunting sebesar 14% di tahun 2024, lokus stunting menyasar hingga tingkat desa dan kelurahan. Hingga saat ini, total keseluruhan desa, kelurahan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 10.937 desa, kelurahan, lokus terintegrasi. Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya mengirimkan usulan lokus desa, kelurahan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai dasar pemberian dana alokasi khusus. Untuk itu, diperlukan ketepatan pengusulan desa lokus oleh pemerintah daerah kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah yang sudah harus diusulkan pada setiap bulan Februari. Hadirin yang berbahagia, selain dukungan dalam bentuk dana alokasi khusus, dukungan yang khusus diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri juga diantaranya berupa pengawalan program dan kegiatan stunting pada dokumen perencanaan dan penganggaran daerah dalam bentuk penetapan regulasi yang terdiri dari pertama, penetapan Permendagri nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan minimal. Terdapat 3 standar pelayanan minimal yang terkait dengan upaya penurunan stunting, yaitu bidang kesehatan, pekerjaan umum, dan pendidikan. Yang kedua, penetapan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan dan keuangan daerah. Terdapat 37 subkegiatan di 12 daerah. Yang ketiga, Permendagri nomor 40 tahun 2020 tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021. Di sana terdapat 35 program yang dilaksanakan oleh 12 perangkat daerah.
Yang keempat, Permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2021. Pemerintah daerah mensinergikan program dan kegiatan dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2021 dalam kebijakan pemerintah lampiran butir 77. Berbagai regulasi tersebut digunakan sebagai payung hukum integrasi antar program dan kegiatan dengan penganggarannya dalam upaya percepatan penurunan stunting di daerah. Bentuk dukungan lainnya yang diberikan Kementerian Dalam Negeri untuk mengoptimalkan upaya penurunan stunting adalah memberikan dukungan dalam bentuk bantuan teknis atau tenaga ahli berbasis di regional untuk penguatan kapasitas pemerintah kabupaten kota yang dilaksanakan mulai bulan Februari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Hadirin sekalian, dalam rangka mempercepat penurunan angka stunting dan pencegahannya, pemerintah pusat telah menetapkan 5 pilar strategi nasional yang disusun melalui proses penilaian dan diagnosis yang komprehensif hingga penentuan prioritas kegiatannya. Kelima pilar strategi nasional tersebut adalah yang pertama, komitmen dan visi kepemimpinan. Langkah ini untuk memastikan pencegahan stunting menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan. Pilar kedua, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku. Melalui pilar kedua ini, pemerintah berharap akan timbul kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah stunting. Hal ini menjadi salah satu kunci keberhasilan penanggulangan dan pencegahan stunting di Indonesia. Pilar ketiga adalah konvergensi program pusat, daerah, dan desa. Pemerintah akan memperkuat koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan untuk tingkat pusat, daerah, dan desa. Konvergensi merupakan pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk mencegah stunting kepada sasaran prioritas. Kunci keberhasilan strategi ketiga ini adalah penyelarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor, serta antar tingkat pemerintahan dan masyarakat. Kemudian pilar keempat, ketahanan pangan dan gizi. Pemerintah akan meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan. Pemerintah mendorong penguatan kebijakan pemenuhan kebutuhan gizi dan pangan masyarakat, mencakup pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, pemberian bantuan pangan dan makanan tambahan, investasi dan inovasi pengembangan produk, dan keamanan pangan. Kemudian pilar kelima adalah pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi adalah upaya untuk memastikan bahwa apa yang sedang dijalankan benar-benar berjalan sesuai apa yang telah direncanakan. Bagi pemerintah daerah, dalam rangka mendukung pemerintah pusat dalam upaya percepatan penurunan angka stunting dan pencegahannya melalui 5 pilar strategi nasional tersebut, diharapkan melalui upaya manajerial penurunan stunting melalui pelaksanaan 8 aksi konvergensi. Aksi pertama, melakukan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi. Aksi kedua, menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi. Aksi ketiga, menyelenggarakan rembuk stunting tingkat kabupaten kota. Kemudian aksi keempat, memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi. Kemudian aksi yang kelima, memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa. Selanjutnya aksi yang keenam, meningkatkan sistem pengelolaan dana stunting dan cakupan intervensi di tingkat kabupaten kota.
Kemudian aksi ketujuh, melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting kabupaten kota. Terakhir, aksi ke-8, melakukan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama 1 tahun terakhir. 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting tersebut adalah suatu instrumen dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi baik spesifik dan sensitif dalam pencegahan dan penurunan stunting. Aksi ini bertujuan untuk meningkatkan pendekatan pelaksanaan program dan perilaku lintas sektor agar program dan kegiatan intervensi gizi dapat digunakan oleh keluarga sasaran yaitu rumah tangga 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK dengan lebih efektif. Sebagai bentuk dukungan dan mengawal keberhasilan percepatan penurunan angka stunting dan pencegahannya, Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada daerah dan berdasarkan pilar ketiga strategi nasional tersebut mempunyai peran. Yang pertama, memperkuat kapasitas pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dalam mewujudkan konvergensi intervensi gizi prioritas bagi rumah tangga 1000 HPK di lokasi-lokasi prioritas. Kemudian kedua, melakukan binwas kepada setiap provinsi menyasar pelaksanaan aksi konvergensi terkait proses perencanaan dan penganggaran oleh kabupaten kota. Selain itu, untuk mengawal keberhasilan 8 aksi konvergensi tersebut, Kemendagri juga memberikan capacity building atau peningkatan kapasitas kepada pemerintah provinsi untuk dapat membina dan mengawasi kabupaten kota dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi yang dimaksud. Hadirin yang saya muliakan, demikian saya kira beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Upaya penurunan prevalensi stunting harus menjadi tanggung jawab kita semua, dikerjakan secara serius, dilakukan secara konvergen atau terintegrasi, membutuhkan komitmen kepala daerah dan membutuhkan kerjasama lintas sektor demi generasi Indonesia yang gemilang. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Akhirnya saya mengucapkan cegah stunting itu penting untuk Indonesia zero stunting. Mari kita kerja bersama dan kerja nyata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, 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 Santi. Cegah stunting itu penting tadi yang disampaikan kembali oleh Bapak Tito Karnavian dalam sambutan dan juga paparan dukungan terhadap program yang saat ini sedang digalakan oleh pemerintah. Satu hal yang memang menjadi prioritas kita bersama adalah komitmen, kerjasama, gotong royong dan juga bahu-membahu untuk mewujudkan Indonesia zero stunting di masa yang akan datang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, semoga masih semangat. Saya akan menghadirkan satu lagi senior saya, panutan tentu saja, yang akan memandu nanti ada segmen Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting. Dan selanjutnya saya akan langsung saja mengundang program lead tim percepatan pencegahan anak kerdil atau TP2AK dari Sekretariat Wakil Presiden, Bapak Iing Mursalin. Beliau akan memandu segmen pembinaan dan pengawasan oleh provinsi dalam meningkatkan konvergensi program, dan acara ini pun diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan sebelum saya undang Bapak Iing, ini juga ada sedikit pengumuman buat Bapak Ibu semuanya yang masih menyaksikan acara ini dari Sabang sampai dengan Merauke. Seluruh peserta organisasi perangkat daerah juga dipersilakan untuk tetap berada di ruang rapat Rakortek untuk mengikuti segmen pembinaan dan pengawasan oleh provinsi dalam meningkatkan konvergensi program ini. Dan ini pun direkomendasikan khususnya untuk daerah-daerah prioritas. Jadi tetap di tempat Anda, tetap stay tune bersama saya. Kita akan mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Langsung saja saya akan undang Bapak Iing untuk bergabung bersama saya pada siang hari ini. Pak Iing. Halo Mbak Yohana.
Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik. Bapak sudah makan siang? Alhamdulillah sudah tadi menyempatkan ya. Iya, oke. Nah ini Pak, jadi nih ya banyak nih kalau misalnya kita nih sedang apa namanya lihat media sosial, katanya di era virtual karena COVID-19 ini salah satu kelemahan webinar atau diskusi virtual tuh apa Pak? Ya memang Nggak dapat konsumsi. bawa sendiri Bawa ya, sendiri. konsumsinya ya. Iya. Oleh karena itu, tapi ini juga suatu kelemahan ya Pak ya. Semoga ribuan peserta yang sudah hadir bergabung bersama kita bisa apa namanya sambil ngopi, minum teh atau makan siang di rumah masing-masing lebih enak dan enjoy. Tapi Pak, ternyata tidak hanya di rumah saja para peserta dari webinar ini ikut serta dalam forum ini. Ternyata ada yang juga di kantor nobar. Ada yang di suatu tempat memang khusus nobar. Betul. Pak Ii, boleh kita sapa dulu? Saya ajak Bapak untuk sapa mereka. Nanti boleh Bapak ini ya, sapa teman-teman juga ya di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, ini yang pertama nih yang nobar nih. Tadi sudah ada juga di sesi pertama. Sekarang kita pantau ada Bupati Barito Kuala dan 14 SKPD yang sedang nonton bareng Pak sekarang. Kita berikan sapaan kepada Bapak Bupati. Apa kabar? Sehat-sehat Pak di sana Pak. Semoga sehat selalu dan selalu sukses maju terus untuk Kabupaten Barito Kuala ya Pak ya bersama rekan-rekan di sana. Baik, yang kedua adalah Kabupaten Tegal. Apa kabar Tegal? Selamat siang. Assalamualaikum. Ya, Tegal. Terus semangat Tegal. Baik, yang ketiga Kabupaten Pringsewu. Halo. Itu di Lampung ya? Di Lampung ya? Lampung. Ini udah teman-teman ini udah yang benar-benar effort Pak untuk nobar bersama kita ya. Betul. Yang keempat ada Pemda Kabupaten Sanggau. Apa kabar? Halo Sanggau. Dari Kalimantan sana tuh Mbak Yohana. Dari Kalimantan ya, oke. Memang sih Pak saya belum sepenuhnya pernah ke beberapa kabupaten yang tadi saya sebutkan. Tapi dengan ini semoga next time ada kesempatan ya Pak, kita mau bahas stunting mungkin ya di Sanggau. Baik, nah ini kalau ini saya kenal sekali karena dulu waktu gempa saya liputan berbulan-bulan di kabupaten ini. Kabupaten Pariaman, halo selamat siang. Iya, Pariaman ini memang menjadi kenangan luar biasa Pak Iing buat saya karena waktu gempa itu liputan di sana sempat mau tenggelam di tengah lautan Pak. Karena mau evakuasi. Ini luar biasa. Pariaman, salam hangat, salam sayang buat semuanya ya. Baik, selanjutnya untuk Kabupaten Labuhan Batu. Labuhan Batu apa kabar? Apa kabar dari Labuhan Batu? Labuhan Batu ya, semangat Labuhan Batu. Dan Pemkab Kabupaten Banjarbaru, apa kabar? Selamat siang. Banjarbaru dari Kalimantan Selatan ya? Iya, dari Kalimantan. Banyak nih dari Kalimantan ya Pak yang ikut ya. Dan selanjutnya Pemkab Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Maros, apa kabar? Apa kabar, Maros hati-hati ya, karena ini musim penghujan, jadi jangan sampai banjir. Karena ini salah satu daerah langganan banjir Pak, katanya Pak ya. Saya sering bacain berita tentang Maros juga ini. Iya, gitu ya. Oke, baik. Dan selanjutnya Pemkab Kabupaten Tanah Laut. Tanah Laut, apa kabar? Selamat siang. Sehat selalu ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah bergabung nobar dari Tanah Laut. Nah, ini yang terakhir dari Pemkab Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan juga. Apa kabar Bulukumba? Iya, baik. Terima kasih untuk seluruh Bapak Ibu dan juga rekan-rekan dari Sabang sampai dengan Merauke yang sudah berhadir dan juga bergabung bersama kita kali ini. Dan nanti sesi ketiga ini direkomendasikan untuk peserta dari provinsi. Jangan lupa, untuk peserta dari provinsi. Namun jika peserta dari kabupaten berminat juga dipersilahkan. Yang pasti di sini ini akan menarik sekali karena banyak sekali hal yang nanti akan kita diskusikan ya Pak Iing ya. Pak Iing ini ngomong-ngomong nih terkait dengan masalah pembinaan dan pengawasan oleh provinsi dalam meningkatkan konvergensi program. Jadi apa sih Pak sebenarnya yang ingin dicapai dari nanti sesi diskusi kali ini Pak? Iya, tadi kan dari pagi kita sudah bicara tentang pemerintah pusat ya, peran pemerintah pusat. Kemudian di sesi yang difasilitasi oleh Pak Abdul Muiz, kita sudah bicara konvergensi di tingkat kabupaten dan desa gitu ya. Sekarang kita mau diskusi tentang peran provinsi, karena provinsi adalah satu level pemerintahan yang memang perannya juga besar Mbak Yohana gitu ya. Nah, di samping dia sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat itu dalam melaksanakan pembangunan, dia juga mempunyai tugas yang harus dilakukan terkait dengan penyediaan layanan dasar. Kalau Bu Dirjen tadi menyatakan ada standar pelayanan minimum gitu.
ada beberapa standar pelayanan minimum yang memang menjadi tugas dan kewajibannya provinsi. Nah, di sesi ini kita akan diskusi sebetulnya peran provinsi dalam upaya percepatan pencegahan stunting itu apa gitu yang harus dilakukan. Itu dari narasumber di pusat ya. Nanti kita juga akan menghadirkan 2 narasumber dari daerah untuk menyampaikan kepada kita sharing gitu. Sebetulnya pengalaman mereka dalam melaksanakan program di lapangan itu seperti apa. Sehingga diharapkan nanti ini akan bisa direplikasi gitu oleh provinsi-provinsi yang lain. Gitu. Jadi memang akan sangat menarik karena kita bicara satu peran dari satu level pemerintahan yang memang eksis di lapangan. Ya, jadi memang ini semakin siang atau semakin sore nanti itu kita akan lebih spesifik untuk meninjau bagaimana peran serta yang di lapangan ya Pak. Karena memang tadi saya ingat juga dari awal sampai dengan akhir yang paling penting dari agenda kita kali ini bagaimana sinkronisasi daerah dan juga pusat ini harus tetap kuat ya Pak untuk mewujudkan cita-cita mulia pencegahan stunting ini. Dan nanti tentu saja di segmen Pak Iing nanti akan diulas lebih jauh lagi bagaimana sih nanti implikasi atau implementasi kebijakan ini di lapangan, dan tentu saja butuh benar-benar support dari teman-teman atau kepala daerah khususnya di provinsi, baik sebenarnya kalau di kabupaten kota juga bisa untuk ikut juga ya Pak, untuk menelisik juga agar jaring komunikasinya itu tetap tersambung begitu ya Pak? Betul. Jadi memang selama ini kan peran provinsi fokus pada pembinaan dan pengawasan. Memang akan titik fokusnya ada di situ. Gitu. Tapi sebetulnya seperti yang saya sampaikan ada peran-peran lain yang bisa dilakukan. Gitu. Yang tadi penyediaan layanan dasar. Dalam pemantauan pun bagaimana misalkan nanti kalau memungkinkan ya kita bicara tentang pelaporan, bagaimana pelaporan dari kabupaten kota itu bisa disampaikan kepada provinsi, baru kemudian provinsi mengolah, menganalisis, lalu disampaikan ke pusat. Sehingga provinsi pun bisa memanfaatkan data-data yang diperoleh dari kabupaten kota. Tadi Bu Dirjen misalkan menyampaikan bahwa evaluasi tentang pelaksanaan 8 aksi konvergensi. Itu kan dilakukan oleh provinsi ya. Dan bagaimana kemudian provinsi juga berdasarkan hasil evaluasi itu tidak hanya disampaikan kepada Kemendagri gitu sebagai laporan, tapi juga menjadi bahan buat provinsi dalam merumuskan program, melakukan pendampingan kepada kabupaten kota. Jadi memang peran provinsi sangat strategis. Ya, sinergitas itu penting, apalagi di era virtual sebenarnya sekarang tidak ada lagi batasan untuk kita bisa saling berkomunikasi dan juga terus memperpanjang ya informasi sosialisasi dari pusat dan daerah. Ini salah satu faedah dengan adanya pandemi ini Pak, kita bisa juga lebih upgrade dari sisi teknologi dan juga informasi ya. Baik, Pak Iing Musarlin, tahan dulu sebelum nanti kita akan lanjutkan ke sesi Bapak. Kita akan saksikan dulu sejumlah video terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan terkait dengan stunting di beberapa wilayah di Indonesia. Berikut ini. Baik. Air susu ibu atau ASI adalah asupan utama bagi anak. Naluri seorang ibu tentunya ingin memberikan yang terbaik bagi sang buah hati. Lewat ASI, ibu akan membangun daya tahan tubuh, asupan gizi terbaik, serta membangun ikatan emosi dengan baik. ASI eksklusif yang diberikan pada 6 bulan pertama adalah bekal penting untuk tumbuh kembang bayi. Meneruskan memberi ASI sampai usia 2 tahun sangat dianjurkan. Didampingi dengan makanan pendamping ASI yang sesuai, sehingga anak tidak kekurangan gizi, tidak gampang sakit, hingga bisa tumbuh dan berkembang optimal. Tapi, keinginan ibu untuk menyusui tak selamanya berjalan mulus. Berbagai kendala dihadapinya, sehingga tak semua bayi di Indonesia mendapatkan ASI eksklusif di 6 bulan pertama. Halo, Bapak saya. Pak. Bang. Pak.
Nama saya Mia, usia saya 27 tahun. Saya baru saja melahirkan putri saya, usianya baru saja 2 bulan. Dan sejak anak saya berusia 1 bulan, saya menjadi single parent. Dan saat menjadi single parent, saya harus memenuhi semua kebutuhan saya, anak saya, semua sendiri. Dan hanya keluarga yang membantu, mendukung semua kegiatan keseharian saya bersama anak saya. Tidak semua kantor dan juga tidak semua mall mempunyai ruang menyusui. Dia jalan istri saya 5:30, dia jalan kaki menyusul ke pasar. Yang kecil ini dia tidur di ayunan kan. Setelah saya pulang baru saya gendong, itu kan saya mandiin, saya rapi-rapi beres rumah, ya istilahnya gantian sama istri. Kalau stok saya yang di dalam kulkas habis, asinya biasanya suami saya yang menyusul saya ke pasar untuk saya asiin di sini. Saya sih berharap kedepannya atau sedekat mungkin waktunya gitu supaya ada ruangan untuk menyusui di tempat-tempat umum, terus juga di kantor supaya meringankan, memudahkan banget buat kita ibu-ibu nih yang lagi nyusuin anaknya biar bisa tetap pumping atau bisa nyusuin anaknya di ruangan-ruangan yang khusus untuk ibu-ibu menyusui. Jika kita semua saling membantu dan bersama-sama mendukung para ibu menyusui, maka insya Allah kita bisa membantu anak-anak kita tumbuh sehat, menjadi generasi penerus berkualitas, sebagaimana doa semua orang tua. ASI adalah salah satu kunci untuk membangun anak yang sehat dan pintar, sehingga dewasa nanti bisa menjadi individu unik. Mendukung ibu menyusui sama halnya kita mendukung investasi bangsa untuk membangun sumber daya manusia yang unik. Pemerintah sudah memiliki berbagai kebijakan untuk memastikan anak-anak mendapatkan ASI. Pelayanan gizi dan kesehatan bagi ibu dan anak kita manfaatkan untuk membantu memberi dukungan bagi semua ibu. Keluarga dan masyarakat sekitar juga harus membantu. Mari bersama-sama kita menjalankan peran masing-masing untuk mendukung ibu menyusui sehingga semua anak bisa mendapatkan ASI. Jika ini bisa kita lakukan, maka anak pun terhindar dari kekurangan gizi yang bisa menyebabkan stunting. Pantau mengenai mereka udah standby atau enggak. Dalam melaksanakan konvergensi intervensi untuk pencegahan stunting di tingkat desa, Rembuk Stunting merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan untuk mengkonsolidasi usulan-usulan kegiatan berdasarkan data hasil pemetaan 5 paket layanan yang telah dikumpulkan oleh KPM. Rembuk Stunting dilakukan melalui diskusi terarah untuk mendapatkan komitmen desa dan menyepakati kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memastikan konvergensi, baik yang akan dilakukan pada tahun berjalan maupun untuk dimasukkan dalam RKP Desa tahun berikutnya. Peserta Rembuk Stunting Desa meliputi aparat dan kepala desa, BPD, tim perencana kegiatan desa, unsur PKK, KPMD, kader posyandu, bidan desa, Tendik PAUD, pelaku program terkait penanganan stunting, termasuk UPT terkait, puskesmas, terutama sanitarian, dan ahli gizi, PAMSIMAS, program keluarga harapan, kawasan rumah pangan lestari, dan kelompok wanita tani, dan lain-lain. Dan organisasi masyarakat seperti kelompok tani atau KWT, kelompok keagamaan, dan Karang Taruna. Pelaksanaan Rembuk Stunting setidaknya mengikuti tahapan sebagai berikut. Menyampaikan kondisi desa dengan menggunakan peta sosial, data sasaran, kondisi layanan, serta peta kelembagaan desa. Menyampaikan usulan kegiatan berdasarkan hasil diskusi kelompok terarah. Mendiskusikan rancangan kegiatan konvergensi stunting yang diusulkan. Apakah strategi kegiatannya sudah tepat? Apakah pelaksanaannya sudah tepat? Apakah usulan ke desa sudah tepat? Bagaimana kekuatan pembiayaan oleh desa? Bagaimana UPTD dapat mendukung program konvergensi stunting desa? Usulan perubahan penjadwalan kegiatan.
Mencatat hasil diskusi ke dalam formulir rencana kegiatan konvergensi penanganan stunting, lihat dalam buku monitoring. Mengembangkan kesepakatan untuk melaksanakan rapat koordinasi setiap 3 bulan untuk membahas pelaksanaan konvergensi dan memantau penanganan stunting di desa. Mendorong kepala desa untuk membuat komitmen sesuai kewenangan desa atas pembiayaan kegiatan konvergensi stunting pada RKPD tahun berikutnya. Misalnya desa berkomitmen akan mengalokasi kegiatan penanganan stunting minimal 15% atau 20% dari APBDes sesuai hasil musyawarah. Menyusun notulensi dan berita acara hasil rembuk stunting yang ditandatangani Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Tahukah Anda bahwa 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. Dalam 10 tahun terakhir, kasus stunting di Indonesia menunjukkan penurunan, meskipun belum seperti yang diharapkan. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya rumah tangga 1000 HPK yang memanfaatkan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara lengkap dan serentak. Di sisi lain, intervensi gizi yang diperlukan belum tersedia dalam skala dan kualitas yang memadai, serta penyelenggaraannya belum terintegrasi. Tentunya, kita tidak ingin membiarkan kondisi seperti ini terus terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan konvergensi oleh multisektor yang dapat menurunkan prevalensi stunting secara efektif. Pendekatan ini akan memastikan setiap rumah tangga 1000 HPK yang menjadi kelompok sasaran prioritas mendapatkan layanan yang dibutuhkan secara lengkap. Layanan tersebut dikelompokkan ke dalam 5 paket, yaitu 1. Kesehatan ibu dan anak, yaitu layanan untuk memastikan kesehatan ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan. 2. Konseling gizi terpadu, yaitu layanan untuk memastikan kecukupan gizi pada ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan. 3. Air minum dan sanitasi, yaitu layanan untuk mencegah terjadinya infeksi akibat kondisi lingkungan pada ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan. 4. Pendidikan anak usia dini, yaitu layanan untuk menstimulasi perkembangan otak sejak dini pada anak. 5. Perlindungan sosial, yaitu layanan untuk memastikan setiap keluarga 1000 HPK memiliki akses kepada layanan kesehatan dan pangan bergizi. Konvergensi harus dilakukan oleh semua tingkat pemerintahan, mulai dari pusat, daerah, desa. Dalam konvergensi tersebut, pemerintah pusat berperan untuk memastikan kementerian atau lembaga mengalokasikan program atau kegiatan untuk intervensi penurunan stunting pada kabupaten atau kota yang menjadi prioritas. Pemerintah daerah berperan untuk memastikan program atau kegiatan lintas sektor dari berbagai sumber pendanaan tersedia dan dilaksanakan di desa-desa fokus penurunan stunting. Pemerintah desa berperan untuk memastikan rumah tangga 1000 HPK menerima dan memanfaatkan intervensi yang disediakan, serta berperan untuk mengalokasikan kegiatan pencegahan stunting sesuai kewenangan dan kebutuhan setempat. Selain itu, masyarakat desa juga berperan dalam memantau ketersediaan layanan oleh berbagai sektor, khususnya kepada rumah tangga 1000 HPK. Konvergensi ini mensyaratkan adanya koordinasi dan konsolidasi untuk menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkat pemerintahan dan masyarakat. Mengingat pentingnya konvergensi program pusat, daerah, dan desa, hal ini menjadi pilar ketiga dalam Strategi Nasional atau Stranas Percepatan Pencegahan Stunting. Di tingkat kabupaten atau kota, upaya konvergensi dilaksanakan dengan menerapkan 8 aksi konvergensi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, penetapan target sasaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi hasil program dan kegiatan. Kedelapan aksi tersebut adalah: Aksi 1, analisis situasi. Aksi 2,
penyusunan rencana kegiatan. Aksi 3, rembuk stunting. Aksi 4, peraturan bupati atau wali kota tentang peran desa. Aksi 5, pembinaan kader pembangunan manusia. Aksi 6, sistem manajemen data. Aksi 7, pengukuran dan publikasi data stunting. Aksi 8, review kinerja tahunan. 3 aksi pertama ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis data atau informasi guna meningkatkan kesesuaian pengalokasian program atau kegiatan dari berbagai sumber pendanaan dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan intervensi. Aksi 4 dan 5 ditujukan untuk memperkuat peran pemerintah desa dan masyarakat. 3 aksi terakhir ditujukan untuk memperkuat kualitas pemantauan dan evaluasi yang didukung sistem manajemen data untuk meningkatkan transparansi dan digunakan untuk pembelajaran dari pelaksanaan program atau kegiatan dalam 1 tahun sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, 8 aksi ini mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah sehingga setiap aksi memiliki jadwal tertentu agar hasilnya optimal mempengaruhi kualitas pelaksanaan intervensi. Bupati dan Wali Kota memimpin pelaksanaan 8 aksi konvergensi. Untuk melaksanakannya, Bupati dan Wali Kota menunjuk tim koordinasi yang sudah ada, seperti Tim Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, atau Tim RAT-PG, atau Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, atau TKPKD, atau tim lainnya yang dinilai efektif. Aksi nomor 1, analisis situasi. Bapeda memimpin OPD dalam menganalisis data dan informasi untuk memahami permasalahan rendahnya tingkat konvergensi di wilayahnya dan merumuskan rekomendasi untuk mengatasinya. Analisis tersebut setidaknya meliputi kajian sebaran prevalensi stunting, kesenjangan cakupan layanan, ketersediaan program, kendala rumah tangga 1000 HPK dalam mengakses layanan, termasuk kendala perilaku masyarakat, serta koordinasi antar OPD dan koordinasi dengan kecamatan dan desa. Beberapa contoh permasalahan yang ditemukan dalam aksi 1 yang mengakibatkan rendahnya konvergensi diantaranya adalah penentuan target lokasi intervensi yang kurang tepat karena rendahnya ketersediaan data, distribusi tenaga pelaksana intervensi yang belum sesuai kebutuhan, sarana atau prasarana intervensi yang belum memadai, dan belum semua intervensi sensitif memasukkan rumah tangga 1000 HPK sebagai target penerima manfaat. Permasalahan pada aksi 1 juga terdapat pada tingkat koordinasi antar program yang rendah, sehingga sebaran program tidak merata, serta tidak adanya upaya untuk perubahan perilaku tertentu dari target sasaran, seperti keengganan untuk meminum pil tablet tambah darah. Berdasarkan kajian tersebut, Bapeda dan OPD menyusun rekomendasi yang meliputi daftar desa sebagai fokus penanganan, daftar intervensi yang perlu menjadi prioritas, baik melalui realokasi ataupun penambahan alokasi anggaran, perbaikan pengelolaan layanan untuk meningkatkan akses, kampanye perubahan perilaku spesifik yang diperlukan, perbaikan manajemen data untuk memperbaiki pentargetan dan meningkatkan cakupan, serta penguatan koordinasi. Analisis situasi ini dilakukan setiap tahun untuk mengetahui perkembangan perbaikan cakupan dan konvergensi intervensi sebagai dasar perumusan rekomendasi selanjutnya. Aksi nomor 2, penyusunan rencana kegiatan. Bapeda selanjutnya memimpin OPD dalam menyusun rencana kegiatan dengan menggunakan rekomendasi dari aksi 1. Hal ini diperlukan agar rekomendasi tersebut dapat direalisasikan melalui program dan kegiatan pada tahun berjalan dan atau 1 tahun mendatang. Rencana kegiatan tersebut harus mencakup kegiatan yang diperlukan untuk seluruh poin rekomendasi hasil aksi 1. Rencana kegiatan ini harus jelas dan operasional, sehingga harus memuat siapa OPD pelaksana, target hasil, jadwal pelaksanaan, lokasi, termasuk dukungan anggaran. Untuk menghasilkan rencana kegiatan tersebut, Bapeda dan OPD melakukan langkah-langkah kunci sebagai berikut. 1. Bapeda dan OPD mendiskusikan rancangan rencana kegiatan dengan DPRD agar DPRD mengetahui lebih awal dukungan kebijakan yang diperlukan. 2.
Bapeda bersama desa dan kecamatan menyampaikan rancangan rencana kegiatan dalam rembuk stunting untuk mendapatkan konfirmasi, kesepakatan, dan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan. Bapeda menyampaikan rencana kegiatan yang telah disepakati kepada OPD untuk diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Aksi nomor 3, rembuk stunting kabupaten atau kota. Pada rembuk stunting, Bupati atau Wali Kota berperan dalam memimpin diskusi permasalahan stunting dalam konteks setempat, penyepakatan rencana kegiatan, menggalang, dan mendeklarasikan komitmen publik dalam gerakan pencegahan stunting di wilayahnya. Selain itu, rembuk stunting memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pemantauan sosial terhadap pelaksanaan kesepakatan dan komitmen tersebut. Untuk itu, rembuk stunting perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Bupati atau Wali Kota, Sekda, DPRD, pimpinan OPD, camat, kepala desa, lurah, perwakilan Kementerian Teknis, unsur PKK, lembaga non-pemerintah, pendamping dan fasilitator program, serta unsur masyarakat lainnya. Dalam pelaksanaannya, Sekda bersama tim pelaksana aksi melakukan langkah-langkah kunci sebagai berikut. 1. Merancang agenda pelaksanaan, termasuk mengidentifikasi narasumber dan target peserta. 2. Menyiapkan dokumen pendukung berupa rancangan rencana kegiatan dan format komitmen hasil rembuk stunting. 3. Melakukan sosialisasi dan diseminasi komitmen hasil rembuk stunting pada media dan berbagai kesempatan. Untuk memfasilitasi pemahaman yang komprehensif terkait aksi 4 dan 5, serta aksi 6, 7, dan 8, pastikan Anda turut mempelajari lanjutan serial video 8 aksi konvergensi. ASI menjadi makanan terbaik bagi bayi yang tidak bisa digantikan oleh makanan atau minuman apapun. Tidak sekedar mengeratkan hubungan psikologis antara ibu dan bayi. ASI juga sangat bermanfaat bagi proses tumbuh kembang anak dan mencegah terjadinya stunting. Namun, kenyataannya tidak semua ibu dapat menyusui akibat berbagai kondisi. Berbagai data menyebutkan bahwa lebih dari separuh bayi di usia 6 bulan pertama tidak menerima ASI eksklusif. Agar kondisi ini lebih baik, ibu perlu mendapatkan dukungan kontribusi besar dari lingkungan sekitarnya agar bisa memberikan ASI eksklusif kepada buah hatinya hingga usia 2 tahun. Mari kita bersama mendukung ibu menyusui agar anak terhindar dari kekurangan gizi yang bisa menyebabkan stunting. Cegah stunting itu penting. Lima tahun pertama adalah masa emas pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, di mana ia mulai mengenali panca indera dan menyerap begitu banyak hal di sekitarnya. Dalam masa ini peranan orang tua sangatlah penting, dan terutama untuk pengasuhan, gizi, dan perawatan kesehatannya. Dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan berperan sebagai pendamping keluarga yang sigap untuk ikut terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat, bahkan menjadi tangan kanan dan pendukung handal dalam satuan pendidikan. Melakukan pemeriksaan langsung pada anak-anak, memberikan penyuluhan kesehatan bagi orang tua, melakukan bimbingan perilaku kebersihan, kesehatan, dan gizi sehari-hari. Petugas juga hadir di posyandu yang tersebar di kota dan desa, sehingga dapat langsung melayani masyarakat dari mulai memeriksa berat badan dan panjang ideal bayi, sampai menguji tingkat perkembangan bayi dan balita.
juga memastikan orang tua memiliki buku KIA sebagai panduan terpercaya. Balita sehat, Indonesia unggul. Puskesmas hadir sebagai fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat. Setia memantau tumbuh kembang dan kesehatan anak, memastikan pertumbuhan dan perkembangannya dapat tercapai maksimal, memberikan buku KIA, dan mencatat rekam medik anak dan kohort dengan terperinci. Ibu menggunakan buku KIA 2 kali lebih tinggi, akses antenatal care, persalinan di Vaskes, dan pelayanan nifas. Ibu menggunakan buku KIA 4 kali lebih tinggi, akses imunisasi dasar lengkap, 2 kali akses penimbangan 8 kali per tahun. Melakukan proses pemeriksaan tumbuh kembang balita dengan detail dan menyeluruh. Memberikan edukasi agar orang tua juga dapat ikut terlibat dalam mengawasi pertumbuhan dan perkembangan anak mereka. Stimulasi, deteksi, intervensi dini pertumbuhan perkembangan anak dilakukan dengan penuh dedikasi. Petugas menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan untuk memantau tumbuh kembang sang anak. Dan orang tua memiliki rekam setiap masa perkembangan anak dalam buku KIA. Tenaga kesehatan juga harus mampu menjadi sarana diskusi agar orang tua nyaman dan terbuka dalam menyampaikan atau menanyakan perihal kembang anak dan kesehatannya. Menyediakan waktu dalam kelas ibu balita sebagai sarana pembelajaran orang tua pengasuh anak. Semakin besar persentase puskesmas melaksanakan kelas ibu balita, semakin tinggi cakupan penimbangan balita 8 kali per tahun. Dan dalam kondisi kesehatan menurun, petugas kesehatan selalu cekatan menangani. Semakin besar persentase puskesmas melaksanakan NPBS, semakin rendah angka kematian neonatus, bayi, dan balita. Karena di tangan merekalah terletak masa depan bangsa. Balita sehat, generasi unggul, Indonesia maju. Dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Kesehatan Keluarga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, peserta rapat koordinasi teknis percepatan pencegahan stunting tahun 2020. Saya Ing Mursalin dari TP2K. Saya akan memandu sesi terakhir di hari ini terkait dengan peningkatan peran provinsi dalam percepatan pencegahan stunting. Saya akan memandu diskusi selama 2 jam ke depan. Diskusi akan kita bagi dalam 2 sesi dengan masing-masing 2 narasumber. Alhamdulillah keempat narasumber sudah hadir bersama kita. Sebelum saya memulai sesi diskusi kita sore ini, saya ingin mengingatkan bahwa tim percepatan pencegahan stunting Sekretariat Wakil Presiden melakukan survei persepsi yang kami mohon kesediaan para peserta untuk dapat mengisinya. Link survei akan disampaikan oleh teman-teman panitia dan mungkin sudah disampaikan. Mohon perkenan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi survei tersebut sehingga kami bisa mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa pada sesi ini kita akan diskusi tentang peran provinsi dalam percepatan pencegahan stunting. Alhamdulillah sudah hadir 4 narasumber bersama kita. Saya akan sapa. Yang pertama adalah Bapak Budiono Subambang. Beliau adalah Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Assalamualaikum Pak Budiono. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Kabar baik Pak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, kemudian narasumber kedua kita yaitu Bapak Pungkas Bajuri Ali, BSD. Beliau adalah Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Assalamualaikum Pak Pungkas. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Kedua narasumber ini akan mengisi sesi yang pertama. Nanti sesi kedua saya akan perkenalkan belakangan, gitu ya, agar kita lanjutkan dulu sesi pertama. Setelah itu diskusi, kemudian kita mulai dengan sesi yang kedua. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai dengan paparan terlebih dahulu dari Pak Pungkas. Mohon izin Pak Budiono, kita mulai dengan Pak Pungkas terlebih dahulu. Pak Pungkas akan menyampaikan tentang pendanaan, DAK, dan yang lain, gitu ya, termasuk sedikit tentang peran provinsi yang diharapkan ya dalam percepatan pencegahan stunting. Waktu saya persilakan Pak Pungkas, mungkin 20 menit Pak. Setelah itu saya dengar informasinya Pak Pungkas akan ada acara lain setelah jam 2 ya. Mungkin nanti jika ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian silahkan disampaikan melalui menu Q&A. Nanti kami akan bacakan 1-2 pertanyaan untuk bisa langsung direspon oleh Pak Pungkas. Waktu saya persilakan kepada Pak Pungkas. Baik, terima kasih banyak Pak Iing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang Pak Budiono, Pak Nurul, Pak Kosmas. Pada pertemuan kita siang ini, saya ditemani oleh Pak Arifi dan Pak Andi. Nanti pun kalau saya tidak bisa juga ada Pak Arifi yang juga bisa langsung men-tackle pertanyaan. Saya akan memaparkan seperti yang diminta panitia mengenai DAK. Jadi review DAK stunting 2019-2020 dan bagaimana peta usulan tahun 2020-2021. Saya kira ini menarik kalau kita bicara DAK karena ya memang kita pemerintah menyiapkan dana DAK untuk menyelesaikan prioritas nasional, khususnya untuk tugas-tugas yang dilakukan oleh daerah. Ya. Oke, slide berikutnya. Ibu sekalian, seperti kita ketahui, penurunan stunting ini menggunakan pendekatan lintas sektor. Lintas sektor, tidak hanya lintas sektor sebenarnya, multi stakeholder. Jadi tidak hanya sektor KL, tetapi juga non-KL, termasuk provinsi, kabupaten kota, dan juga non-pemerintah, termasuk NGO, CSO, organisasi perguruan tinggi, dan sebagainya. Nah, khusus untuk yang pusat, provinsi, kabupaten, desa, kita tadi sudah sampaikan ada 8 aksi dan sebagainya. Pada tahun 2021, kita menargetkan 360 kabupaten kota, dan tahun ini ada 260 kabupaten kota sebagai daerah lokus, dan daerah inilah yang mendapatkan prioritas untuk mendapatkan DAK stunting. Ya. Karena kita sudah sangat terfokus. Oke, slide berikutnya sebagai pengantar. Nah, bagaimana konsep dasar dari kebijakan stunting? Pertama, stunting itu, DAK itu adalah stimulus. Karena ini adalah tupoksinya kabupaten kota. Jadi sebenarnya bukan tupoksi pemerintah pusat atau KL di pusat. Tapi karena ini prioritas daerah, maka kita menyalurkan dana transfer untuk daerah dapat membantu menyelesaikan prioritas nasional. Jadi APBD tetap sebagai sumber utama, itu prinsipnya. Karena banyak terjadi DAK ini menggantikan dana daerah. Seharusnya tidak, seharusnya DAK itu adalah on top atau komplementari, bukan suplementari atau bukan substitusi. Yang kedua, bidang di dalam DAK stunting untuk tahun 2020 ini bisa meliputi DAK yang sensitif atau spesifik. Spesifik itu adalah intervensi-intervensi yang langsung, yang terutama saat ini diampu oleh Kementerian Kesehatan. Nah, tetapi DAK ini bisa berkembang setiap tahun. Untuk tahun depan, 2021 sudah ditetapkan, tapi tahun 2022 bisa jadi berubah, tergantung dari ekspektasi. Dengan tadi yang kami sampaikan, tahun 2020 itu ada 260, dan tahun ke depan adalah 360. Kemudian ada BUK. BUK itu adalah DAK non-fisik sebenarnya, untuk setiap lokus, untuk konvergensi 8 aksi. Ini nanti di belakang yang akan kita bicarakan, karena ini adalah DAK ke kabupaten kota. Ya, jadi untuk operasional, sebenarnya untuk membantu koordinasi. Kemudian, pelaksanaan bidang DAK harusnya terintegrasi antara satu dengan yang lain, dan terakhir bahwa kita melakukan monitoring dan evaluasi. Ke depan DAK ini diarahkan untuk kinerja, berbasis kinerja. Oke, jadi apa saja DAK yang
disiapkan tahun 2019 sampai 2021 untuk penurunan stunting. Slide berikutnya. Jadi intinya ada DAK fisik dan DAK non fisik tadi ya. Sebenarnya ada satu lagi dana desa. Jadi dana transfer itu ada 3, dana fisik, non fisik, dana desa. Sebenarnya ada satu lagi yaitu DID atau dana insentif daerah yang stunting menjadi salah satu indikatornya. Nah untuk DAK fisik ini ada terutama kesehatan saat ini ya di air minum dan sanitasi itu KL-nya di situ. Nah, kalau di kesehatan ini ada rinciannya, nanti kami sampaikan juga secara detail untuk apa saja gitu ya. Kemudian juga untuk yang bersifat operasional kesehatan yang dapat digunakan oleh Bapeda atau dinas-dinas atau tim di tingkat kabupaten kota. Nah, ini yang mungkin belum tersosialisasikan dengan baik. Anggarannya cukup meningkat ya setiap tahun ya, terus berkembang setiap tahun. Ini terutama juga salah satunya karena memang jumlah kabupaten kotanya terus meningkat setiap tahun, hampir meningkat 100 kabupaten kota setiap tahun, sehingga tidak kan kalau memang anggaran juga meningkat ya. Ini adalah dari DAK penugasan dan non fisik. Tapi sebenarnya Bapak Ibu sekalian ada DAK lain yang di luar penugasan yang juga dapat dimanfaatkan untuk stunting ya. Ini juga sebenarnya di DAK reguler Bapak Ibu bisa mengusulkan juga ya.